warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak dan teman-teman serta adik-adik semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia, apa saja sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, serta bagaimana cara kita untuk melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam ini dengan baik. Oh ya, langsung perkenalan dulu ya. Nama saya Rela Yomi dari kelas 8F. Oh ya, langsung kita bahas aja ya. Sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Potensi sumber daya alam ini mencakup hal yang ada di udara, daratan, dan juga perairan. Oh ya, berdasarkan pelestariannya, sumber daya alam ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh yang dapat diperbarui itu seperti air, tanah, dan udara. Dan yang tidak dapat diperbarui itu seperti minyak tanah, batu bara, dan minyak bumi. Nah, kita langsung bahas sumber daya alam hutan aja ya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi yaitu menghasilkan bahan baku produksi, hutan lindung melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Hutan konservasi, fungsi pokok pelestarian dan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, habis itu ada dua kawasan, yaitu kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Kawasan pelestarian alam itu ada taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan rakyat. Kawasan suaka alam itu ada cagar alam dan suaka marga satwa. Nah, kita langsung bahas ke yang sumber daya alam tambang aja ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, barang tambang di Indonesia yang terdiri dari 3 golongan. Golongan A, B, dan C. Golongan A atau yang bisa disebut dengan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya seperti minyak bumi dan gas bumi nih. Habis itu, golongan B atau yang bisa disebut dengan vital untuk memenuhi hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, dan tembaga. Oh ya, jangan lupa yang ketiga nih. Yang ketiga itu golongan C atau industri. Untuk industri dan secara tidak langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak, contohnya seperti pasir dan batu kapur. Pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang ada. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Kegiatan prospeksi ini kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga. Eksplorasi, kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuk, posisi kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Eksploitasi, kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan, pengangkutan, endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan atau pengolahan. Nah, yang di pengolahan ini aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan tidak berharga. Kita bahas yang sumber daya alam kemaritiman ya. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau dan padang lamun. Berikut potensi sumber daya alam kemaritiman Indonesia, yaitu ada perikanan, energi kelautan, dan wisata bahari. Perikanan yaitu perikanan tradisional dan modern. Energi kelautan seperti energi gelombang, pasang surut, arus laut, dan panas laut. Wisata bahari yaitu ada olahraga air seperti berenang, memancing, menyelam, snorkeling, dan fotografi bawah laut. Oh ya, habis itu ada lagi nih sumber daya alam merupakan manfaat sumber daya alam dalam bidang ekonomi. Sumber daya alam merupakan
semua hal yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia termasuk negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dibanding negara-negara lainnya. Banyaknya kekayaan alam yang melimpah dapat dijadikan sumber kehidupan. Meskipun sumber daya alam yang dapat diperbarui, pemakaiannya tetap harus dihemat. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan penting dalam pengamanan serta menjamin hidup seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal tersebut tentu menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyediaan pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Nah, habis itu pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Seiring berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan, seperti populasi manusia, sumber daya alam, dan pencemaran serta kerusakan lingkungan. Populasi manusia itu contohnya populasi manusia yang kian menambah, peningkatan konsumsi. Nah, setelah itu sumber daya alam, ekspoliasi sumber daya alam secara berlebih, pemikiran mengenai teknologi yang dapat memecahkan segala masalah. Nah, setelah itu pencemaran dan kerusakan lingkungan, terjadi perubahan potensi sumber daya alam. Populasi manusia yang semakin bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Hal ini memengaruhi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan loh. Dampaknya terjadi perubahan potensi sumber daya alam yang semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memerhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam dapat tetap dilestarikan. Oh ya, setelah itu kesimpulan yang dapat saya ambil, kita tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam ini secara berlebihan, karena sumber daya alam yang dapat diperbarui ini lama-kelamaan jika dimanfaatkan secara berlebihan dapat habis dan dapat menurun. Setelah itu manusia tidak dapat sumber daya pangan dan sumber daya ekonomi lainnya. Jadi jangan memanfaatkan sumber daya alam yang dengan berlebihan ya. Segitu saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya minta maaf jika ada kata atau yang saya tuturkan itu salah. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.